criminal offensive side eye. Perkenalkan nama saya Jisanda Storge dengan NIM 23061262220. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir praktikum teknologi pengemasan yang diasisteni oleh Kak Novita Angelina dan Kak Yuni Dwi Cahmawati. Yang dimana judul praktikumnya itu adalah permeabilitas uap air dari film atau plastik. Untuk materi yang pertama itu pengertian permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan suatu bahan untuk dilalui oleh zat tertentu, baik dalam bentuk gas, cair, maupun uap melalui proses difusi. Yang dimana dia di dalam konteks industri pangan, istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kemampuan bahan kemasan seperti film atau plastik untuk dilalui oleh uap air atau gas, misalnya oksigen dan karbon dioksida. Permeabilitas menjadi parameter penting dalam penentuan kualitas kemasan karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan mutu produk pangan selama penyimpanan. Semakin tinggi permeabilitas suatu bahan terhadap uap air, maka semakin besar kemungkinan produk menjadi lembab, berjamur, atau mengalami penurunan tekstur dan rasa. Untuk slide selanjutnya itu, dia ada tujuan permeabilitas, yang dimana tujuan pertamanya itu adalah pengenalan pengujian kecepatan transmisi uap air melalui plastik pengemasan. Untuk tujuan yang kedua, mampu menentukan kecepatan transmisi uap air dari beberapa contoh bahan pengemasan pada temperatur dan kelembapan tertentu. Dan untuk tujuan yang ketiga, dia mampu menentukan permeabilitas bahan pengemasan. Untuk slide selanjutnya itu fungsi permeabilitas, yang dimana fungsi yang pertama itu mengontrol perpindahan uap air dan gas. Dalam mengontrol perpindahan uap air dan gas, permeabilitas ini dapat menentukan seberapa banyak uap air atau gas, contohnya seperti oksigen dan karbon dioksida yang bisa melewati bahan kemasan. Untuk fungsi yang kedua itu ada menjaga kestabilan mutu produk, yang dimana permeabilitas yang sesuai dapat mencegah kerusakan produk akibat kelembapan, oksidasi, atau hilangnya aroma dan cita rasa. Nah, untuk yang fungsi yang ketiga, dia dapat memperpanjang masa simpan, yang dimana permeabilitas ini dapat menghambat masuknya uap air dan gas yang merusak, sehingga produk dapat disimpan lebih lama tanpa penurunan mutu. Untuk fungsi selanjutnya, itu dia dapat melindungi dari kontaminasi lingkungan. Nah, untuk kemasan dengan permeabilitas rendah, itu dapat mencegah masuknya mikroorganisme atau zat asing dari luar. Nah, untuk fungsi selanjutnya, itu dia dapat mendukung sistem kemasan aktif dan MAP, yang dimana permeabilitas yang terkontrol itu sangat penting dalam kemasan dengan atmosfer termodifikasi, yang dimana modified atmosphere packaging, agar pertukaran gas berlangsung sesuai kebutuhan produk segar. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya itu adalah dia dapat mencegah perubahan tekstur dan penampakan, sehingga produk seperti kerupuk atau biskuit itu dapat membutuhkan kemasan dengan permeabilitas uap air yang rendah, agar tetap renyah dan tidak melempem. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu dapat menghemat biaya dan mengurangi limbah, yang dimana dalam menjaga kualitas produk lebih lama, kemasan dengan permeabilitas yang tepat dapat mengurangi kerusakan produk dan pemborosan. Untuk materi selanjutnya itu ada jenis permeabilitas, yang dimana yang pertama itu adalah permeabilitas uap air atau water vapor permeability, yang dimana dia dapat mengukur kemampuan kemasan dalam menahan atau membatasi masuknya uap air. Untuk jenis yang kedua itu ada permeabilitas gas, itu terdiri dari O2, CO2, dan N2, yang dimana umumnya digunakan dalam pengemasan makanan segar atau produk fermentasi. Untuk jenis yang ketiga itu ada permeabilitas aroma dan pelarut, yang dimana pentingnya untuk menjaga aroma produk serta mencegah migrasi bahan kimia dari kemasan. Untuk selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama itu ada faktor bahan polimer, yang dimana eh, jenis bahan polimer itu seperti PET, yang dimana dia lebih mudah permeabilitasnya dibandingkan jenis kemasan PE. Yang kedua ada faktor ketebalan film, yang dimana semakin tebal
ketebalannya, maka biasanya permeabilitasnya itu bisa semakin rendah. Kemudian, ada faktor suhu dan kelembapan lingkungan, yang di mana, jika suhu itu tinggi, dia dapat cenderung meningkatkan, permeabilitasnya. Selanjutnya ada struktur film, yang di mana film itu dapat berlapis atau berlaminasi, bisa menghambat permeabilitas lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan, yang di mana permeabilitas itu merupakan salah satu sifat penting dalam bahan kemasan yang menentukan sejauh mana uap air atau gas dapat melewati material tersebut. Dalam industri pangan, pengendalian permeabilitas sangat krusial untuk menjaga mutu, keamanan, dan umur simpan produk. Kemasan dengan permeabilitas uap air dan gas yang sesuai mampu melindungi produk dari kerusakan akibat kelembapan, oksidasi, dan pertumbuhan mikroorganisme. Faktor-faktor seperti jenis bahan polimer, ketebalan film, kondisi lingkungan, serta adanya pelapis atau aditif memengaruhi nilai permeabilitas suatu kemasan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.